Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ruang Bercakap 5.0. Di sini aku bakal perkenalan dulu kali ya, biar enak ya. Iya, boleh. Nama aku Muhammad Izdihar dari jurusan Software Engineering, asal dari Tanjung Pinang. Ya, nama aku Nabil Rashid Seva, jurusan manajemen dan asal aku dari Jakarta. Halo semuanya, nama aku Muhammad Sepriandi, biasa dipanggil TP di sini ya. Karena Kenapa asal tuh aku TP? Karena itu nama daerah asal aku dari Tanjung Pinang. Lah, sama dong. Sama dong, kita lewat juga rupanya. Iya, Lewat juga sebenarnya. Terus aku jurusan sama kayak Nabil, manajemen angkatan 24 dah. Iya. Kebetulan kita sekelas. Kita sekelas gitu. Oke, di sini kita bakal ngomongin update-update tentang UTM untuk tahun 2025, karena buat tahun 2004, antara 2024 sama 2025 tuh lumayan banyak update-nya. Ya, betul. Mungkin kita bisa ngomong dari cara masuk UTM dulu kali ya. Ya, boleh. Kalau dari aku sendiri tuh aku pakai agen. Kalau kalian gimana? Ya, kebetulan aku juga pakai agensi. Dia pakai agensi itu sebenarnya lumayan enak ya. Soalnya apa-apa tuh serba diurusin dia tuh. Kayak pertama dari pendaftaran, ngurusin visa, segala macam nanti dia yang bantuin tuh. Yang penting kalian ngasih dokumen-dokumen aja lengkap. Gitu. Contoh dokumen-dokumennya kalau boleh tahu? Oke, aku boleh sedikit tambahin ya. Untuk dokumen-dokumen buat kita masuk sini sih sebenarnya nggak terlalu susah, lumayan simple. Dokumen-dokumen yang kita perlu itu yang pertama ada nilai raport. Itu rata-rata kalian minimal itu di 85. Spesifik di apa namanya? Di mata penunjang masing-masing. Matkul penunjang. Kalau misalkan aku kan manajemen ya, berarti Iya. yang dibutuhin itu matematika dan ekonomi itu rata-rata 85 Ke atas. 85 ke atas. Terus yang kedua kita perlu dokumen kayak IELTS, nilai IELTS kita tuh minimal 5,5 ya. Iya, 5,5 ya, 5,5 minimal. 5,5 juga kan ya? Semua kayaknya Semua Oke. 5,5. Semua jurusan 5,5. Terus yang ketiga kita perlu visa pelajar. Nah visa pelajar ini di-apply-kan sama agensi yang dibilang sama Nabil tadi. Tuh. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya agensi, itu semuanya bakal diurusin sama dia. Kayak gitu. Simple sebenarnya. Kalau boleh tahu nih, IELTS-nya tuh di-provide nggak sama agen atau kalian cari sendiri? Kalau Buat tes IELTS-nya. Oh, boleh. Kalau kebetulan kalau aku dicariin sama didaftarin jadwal tanggal tesnya tuh sama agensi juga. Jadi dia udah semua ngatur semuanya lah untuk aku daftar ke sini, tes IELTS segala macam. Oke, Gitu. paham. Karena ada beberapa agen tuh yang IELTS-nya kita sendiri yang nyari gitu, setahu aku. Tinggal kalian pinter-pinter lah nyari IELTS tuh nyari agen tuh kayak gimana. Iya. Nyari agensi Benar. yang bagus. Oke, sekarang kita ngomongin kehidupan sehari-hari kita di Malaysia. Dulu Nabil dulu nih sama Rian. Iya, boleh. Pas awal-awal datang tuh apa sih yang kalian lakuin? Mungkin dari Nabil bisa. Oh iya, boleh. Pas pertama kali aku datang ke Malaysia itu aku ngelakuin registrasi ulang, medical check up, sama ini kalian nyelesain visa kalian. Soalnya sebelum kalian kesini tuh maksimal tuh cuma sampai 80%, nanti sampai 100% tuh diurusin sama UTM. Jadi kalian harus ngasih paspor, registrasi ulang, dan medical check up. Dan terakhir ngambil KTM yang kita bilang di sini metric card namanya. Kalau dari Rian sendiri, apakah sama Nabil? Kurang lebih sama ya. Cuma tergantung lagi visa kalian tuh jadinya ke 80%-nya itu cepet apa enggak. Karena beda-beda ya. Tergantung agensi kalian ngapply masing-masing kayak gimana. Oh, berarti pas kita sampai ke UTM nih, kita ngurus visa dulu, setelah segala macamnya jadi, baru kita masuk kelas ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Pas masuk kelas nih, gimana sih perasaan kalian kayak berbaur dengan orang lain, dengan mungkin dari teman-teman internasional juga, mungkin dari Rian dulu juga bisa. Boleh. Karena waktu pertama kali aku masuk kelas, kan aku masuk ke kelas bridging, yang dimana itu satu kelasnya itu isinya anak internasional semua. Karena beda ya, kampus di Indo sama kampus di Malai. Di Malai itu lebih mahasiswa internasional tuh banyak banget, asli banyak banget. Ada yang dari Sudan, Arab, dari Cina, apalagi. Pengalaman aku kelas pas bridging itu sebenarnya agak shock ya, karena kebetulan aku sama Nabil cuma berdua nih yang dari Indo. Sisanya ada yang dari Cina, ada yang dari
Sudan, ya kan. Jadi pas awal masuk kelas itu kita circle-circlean gitu, orang-orang Indo, orang-orang Sudan, orang-orang Cina. Kalau di Indonesia kan pasti langsung satu kelas langsung berbaur semua tuh kan. Kalau kita tuh culture shock sebenarnya circle-circlean gitu, jadi mainnya sama anak-anak Indo yang satu negara lah gitu. Kayak gitu. Berarti- Tapi kalau untuk pembelajaran di kelas tuh kan guru ngajar pakai bahasa Inggris kan ya. Udah terbiasa juga pas les IELTS tuh udah pakai bahasa Inggris, jadi nggak terlalu culture shock lah kalau pembelajaran kayak gitu. Benar. Dan buat informasi kalian juga, kadang kalau guru tahu kita dari Indonesia tuh mereka juga suka pakai bahasa Melayu sama-sama kita gitu. Betul. Ya mempererat lah. Oke nih, aku ada pertanyaan agak personal sih sebenarnya. Kalau dari kalian berdua nih, kalian tuh lebih prefer berteman sama orang Indo-Indo aja apa gabung sama internasional? Kalau dari aku sih, aku bermain sama dua-duanya. Yang pertama main sama orang Indo juga, karena ya kita emang dari Indo harus saling dekat. Dan kedua main sama orang internasional juga, karena ya selain nambah relasi, kita juga bisa ngelancarin bahasa Inggris kita gitu. Jadi karena ngomong sama mereka pakai bahasa Inggris, jadi mungkin kita bisa ngelatih skill bahasa Inggris kita juga gitu. Kalau dari Rian? Kalau dari aku sendiri ya, karena kebetulan di kelas aku tuh orang Indonesianya tuh cuma aku sama Nabil gitu. Benar. Jadi kayak ada paksaan mau nggak mau tuh harus berbaur sama anak-anak internasional juga. Nah, jadi sama fun fact ada di kelas aku tuh bahkan ada satu orang yang di satu UTM nih yang dari negara itu tuh cuma ada dia doang. Ya, benar. Tuh dia tuh dari Uganda. Ya, Kalau Uganda. kalian tahu, dari Uganda, kalau kalian tahu itu dari Uganda. Jadi di satu UTM nih yang orang Uganda tuh cuma dia. Cuman dia doang. Dan dia juga orangnya seru. Bahasa Inggris dia lancar. Jadi kita bener kata Nabil, kita bisa ngelatih bahasa Inggris sama dia gitu. Iya benar. Kayak gitu. Paham. Nah, karena kita kuliah di Malaysia nih, Iya benar. kalian ada nggak sih yang kayak teman Malaysia akrab gitu? Soalnya kan kita kan kalau internasional tuh jujur agak dibedain ya kelas-kelasnya. Iya. Nah, ada nggak kalian teman internasional? Teman Malaysia maksudnya? Kalau dari aku sih kebetulan yang kayak misalkan akrab banget tuh belum ada ya. Cuman kalau misalkan dekat ada 1-2 orang tuh ada. Sama kita tuh kalau misalkan mau main sama orang-orang lokal, kalian harus approach dulu mereka pelan-pelan gitu. Kayak nggak bisa kalian langsung bab langsung so asik gitu tuh nggak bisa kalau orang Nggak lokal. bisa. Kalau Beda Indo- sama orang Indo. Beda. Beda, kalau orang langsung Indo kan asik ya? langsung bisa ketawa Asik, ketiwi, langsung ngobrol ketawa, asik ya, bisa. bener. Kalau misalnya sama orang Malaysia harus kalian yang approach, tapi approach-nya pelan-pelan gitu, nggak bisa so asik sama orang Malaysia. Gitu. Karena kita juga di sini tamu lah ibaratnya. Iya, kita tamu, nggak boleh kayak ini rumah kita gitu. Benar. Oke. Nah, sekarang kita bakal ngomongin tempat tinggal kita selama kita di UTM ini. Kalau dari aku sendiri, aku tuh awal-awalnya tuh disaranin sama agen aku masuk asrama. Nah, kebetulan aku sama Rian tuh seagen kan. Jadi kami kontek-kontekan lah sebelum sampai ke sini kalau kita bakal janjian. Kalau kita mau sekamar gitu, sekamar sama seagen juga. Maksudnya seasrama, sorry. Nah, dari itu awal-awal kami satu asrama, dan nama asrama itu dulu namanya KTGB, College Tun Gafar Baba. Sekarang jadi KLG, dan sampai sekarang Nggak tahu lah. udah tahu namanya apa? Nggak tahu kepanjangannya. Nggak tahu. Ya. LG Residence. Jadi itu di UTM tuh ada beberapa asrama. Kalau ini ada beberapa yang bakal aku sebutin tuh kayak KLG yang college kita dulu, KLG. Nah, dulu KLG tuh buat orang internasional tuh, rata-rata internasional semua. Jarang banget ada orang lokal. Kalau orang-orang lokal tuh biasa tuh kayak di KDOG, KTDI, KDSI, dan banyak lah yang lainnya. Nah, buat sekarang nih kita udah pada keluar semua dari KLG karena ada beberapa college lain tuh yang direnovasi. Contohnya tuh kalau nggak salah ya, KTDI sama KDSI itu lagi direnov. Nah, orang-orang yang tinggal di KTDI sama KDSI ini lagi otomatis keluar kan karena lagi direnov. Nah, mereka tuh ngambilnya tuh antara KDOG karena KDOG ini salah satu yang terkenal juga, dan KLG tempat kami dulu. Nah, dari karena itu kita berdua, aku sama Rian nih terpaksa keluar dari KLG. Nah,
Kalau aku sendiri aku pindahnya tuh ke rumah kontrakan gitu di daerah Sri Pulai namanya. Kalau Rian sendiri? Kalau aku kemarin sempet setelah keluar dari KLG itu aku diajakin teman aku untuk tinggal di apartemen di luar UTM. Jadi apartemen di dekat UTM tuh sebenarnya banyak. Ada apartemen namanya Desa Sekude Apartemen, Melawis Apartemen, Melana Apartemen, dan masih banyak lagi. Itu tuh apartemen yang aku sebutin tadi itu sebenarnya dekat dari UTM gitu. Jadi ada bus juga. Kalau di college dalam kan ada bus ya. Dan bus itu juga nyampe keluar UTM. Jadi sebenarnya referensi kita tempat tinggal tuh sebenarnya banyak lah di UTM ini. Kayak gitu. Betul. Kalau Nabil dari awal udah di asrama kah atau? Kebetulan kalau aku dari awal tuh udah di luar. Soalnya aku pengen di asrama tuh full, dia udah full di asrama. Jadi aku nggak dapet di asrama. Jadi aku terpaksa untuk di luar. Dan sekarang nih si TP ini pindah bareng aku ke apartemen, dia pindah dari apartemen bareng si TP ini. Yap. Dan juga buat informasi tambahan juga, kalau di asrama dalam tuh harga buat internasional sama orang lokalnya tuh beda. Kayak kalau harga buat internasional tuh agak dimahalin, agak. Enggak juga sih sebenarnya. Iya benar. Lumayan jauh harganya sama orang lokal. Betul. Oh lumayan jauh harganya tuh. Tapi kalau dibandingin sama kos-kosan di Indo kayaknya sama aja sih. Sama Harganya aja. sama aja. Cuman ya dengan harga segitu mungkin kita bisa dapat yang lebih baik daripada college dalam. Iya, jadi lebih mending di luar. Dan juga tuh kalau kita tinggal di college dalam, enaknya kita tuh ada bus setiap jam. Benar. Jadi kita busnya tuh nggak bayar, jadi kita kayak masuk aja gitu. Terus di setiap halte juga bakal ada scan QR tuh, rute-rute busnya bakal kemana-mana aja. Jadi mempermudah lah kalau tinggal di college dalam. Nah sedangkan di luar ini transportasinya agak sedikit susah ya. Kalau Nabil sendiri gimana? Ya kebetulan kalau aku dari sendiri, kalau nggak ambil bus yang ada keluar tuh, jadi aku datang ke situ. Kalau nggak aku pakai Grab. Kalau misalkan waktunya masih jauh, aku bisa jalan ke tempat bis itu keluar, halte yang di luar bis UTM. Kalau misalkan waktunya udah mepet, aku mungkin biasa naik Grab. Gitu. Harga Grab di sini sama di Indo sama nggak sih? Apa beda? Harganya sih sebenarnya 11-12 kayak, soalnya dari tempat aku ke fakulti aku tuh agak jauh, soalnya fakulti aku tuh paling ujung, paling jauh. Paling ujung ya. Iya benar. Jadi kayak agak sedang lah. Sama sesuai dia lagi macet apa enggak gitu. Kalau macet biasanya harganya melonjak tinggi. Demandnya lagi naik ya. Demandnya lagi naik, lagi Nah. rush hour. Ini FYI juga nih buat maba-maba ntar foundation maksudnya bridging itu tuh kelas kalian tuh kelas paling ujung, paling terpelosok lah ya. Betul. Paling ujung. Paling jauh, paling Benar. ujung dari pusat tengah UTM lah ibaratnya. Iya benar. Jadi kalau buat Grab, buat apa segala macam, jujur agak mahal. Iya, benar. Apalagi kalau demandnya lagi naik ya. Nah, kalau misalnya lagi rush hour gitu pasti harganya mahal. Jadi kalian pandai-pandai lah gimana cara ini transportasi. Benar. Oke, next mungkin kita bakal ngomongin cara pembayaran di sini kali ya, kayak kalian belanjanya gimana, terus bayar UKT. Nah kalau kalian sendiri tuh kalian bikin bank di sini apa enggak sih? Apa kalian memang pakai bank Indo ya di sini? Kebetulan kalau aku awal-awal pakai Bank Indo, setelah itu buat e-wallet. Jadi di sini tuh ada e-wallet namanya Touch and Go. Kalau kalian tahu tuh mirip kayak di Indonesia tuh namanya Bank Jago. Nah kayak gitu. Jadi aku bikin e-wallet aja, nggak bikin bank. Jadi lebih simpel, nggak usah ngurusin kemana-mana, tinggal download aja, verifikasi paspor, langsung bisa pakai gitu. Kalau Rian? Kalau aku sebenarnya aku juga sama kayak Nabil, karena waktu pertama kali aku datang Malaysia kan aku nggak tahu apa-apa nih cara bayar kayak gimana. Agen aku ngasih tahu, coba kamu download Touch and Go yang kayak dibilang Nabil. Jadi awal aku pakai itu tuh, cuma setelah aku pakai selama berbulan-bulan ternyata aku butuh juga nih rekening Malaysia. Karena di Touch and Go itu aku nggak ada kartu buat ngetap gitu. Terus nggak bisa narik uang juga, narik cash. Jadi aku pikir kayak perlu juga nih Bank Malay, karena itu bakal berfungsi juga untuk kita payment di kedai-kedai runcit, terus kita pengen payment di 7-Eleven, dan terutama juga buat payment tuition fee kita kan
nggak bisa pakai touch and go kan ya. Jadi Benar, kita benar. jadi kita mau nggak mau itu tuh pakai Bank Malaysia. Iya benar. Dan spesifik aku makainya Maybank. Ya karena Pakai apa? Maybank. Karena cara buat akunnya lebih mudah Lebih dibanding mudah. CIMB. Dibanding CIMB Karena jujur. CIMB itu kita harus ke tempat ini, terus kita ke fakulti lagi, baru ke CIMB lagi, baru ini Iya, agak ribet. iya jujur. Jadi kami ngerekomendasiin lebih baik bikinnya Maybank, Ya. Malaysian Bank. Karena gitu. kita cuma butuh ke ada nama tempatnya UTMI, UTM Internasional, terus baru kita ke Maybank di alamat Taman U namanya. Betul. Jadi lebih simpel gitu ya, Jadi nggak usah ribet. simpel, Tinggal simpel. datang di UTMI, ngurus ke Maybank, Udah, dan tinggal kelar. tunggu aja. Benar. Apalagi kita Simpel. orang Indonesia kan, pengen Iya yang benar. sacet-sacet. Yang sacet-sacet, simpel, Terus- nggak usah ribet. Terus Bab. kartu Maybank tuh lucu dia. Dia ada Apa tuh? ada apa ya? Desainnya tuh bagus. Oh, Beda-beda. desain. Ada yang gambar cherry, ada yang gambar MU ya Oh, kan? Ada, King benar. MU, betul. King MU. Betul. Nah, King jadi MU ya. ada klub-klub bola juga tuh ada tuh. Kebetulan aku dapatnya MU. Mantap. Tuh. Berarti selama bayar UKT pakainya enggak, sorry. Jadi summary-nya buat belanja di kedai runcit pakai TNG. Pakai touch and Di go. wallet tadi ya. Di wallet tadi touch and go. Dan bayar UKT pakai Bank Malaysia. Iya Bank benar, Malaysia. pakai Bank Malaysia. Dan kebetulan juga bukan kebetulan sih, ini bagus sih menurut kita karena kalau kita pakai TNG sama Maybank tuh kita nggak ada pajak segala Iya macam. benar. kan? Kalau mau transfer ke bank lain, mau bayar segala macam tuh Nol. Nol tax. nol Tax. rupiah, Nol ringgit. nol ringgit ya. Benar, Jadi nggak nggak ada pajak. ditarik pajak Pajak. segala macam. Oke. benar. Nah gitu. Oke, sekarang mungkin kita bakal ngomongin apa lagi ya? Update sekarangnya kali ya. Ya, Kalian boleh. nih apa sih kesibukannya? Karena sekarang nih pas waktu syuting podcast ini sebenarnya kita lagi libur semester dan Lagi libur semester benar. dua orang ini mungkin ada kesibukan yang lain yang belum kita tahu kan. Oh, Boleh iya. dijelasin dulu? Boleh. Kebetulan kita berdua nih sekarang lagi ngejalanin namanya short sem atau semester pendek. Ngambil kredit-kredit di semester nanti. Jadi kita ngambil kredit untuk diselesaikan sekarang. Dan ini FYI itu kebetulan baru ada di tahun kita berdua tuh short semester. Baru banget. Baru ada sekarang. Jadi sekarang kita nih nggak liburnya cuma sebentar. Jadi ngejalanin short semester. Kan enak banget ya, yang lain pada libur kan 3 bulan. Ya, contohnya kayak CDI ini aja libur 3 bulan tapi Ya, kita benar. berdua Libur 2 minggu. libur 2 minggu Iya, tapi tetap sekolah gitu. Iya, udah kayak liburan anak SMA ya. Liburan anak SMA Iya benar. tetap sekolah. Berarti kalian selama berapa? 2 bulan ya? 2 bulan. Dua bulan benar. ini belajar course yang buat semester depan ya. Iya benar. Nah, ini kan waktu cuma 2 bulan nih. Iya. Berarti otomatis jadwalnya bakal padat kan? Padat. Iya betul jadwalnya Jadi padat gimana banget. sih kalian jadwalnya tuh setiap harinya? Untuk jadwalnya ya, jadi sebenarnya tuh kalian selama 2 minggu tuh benar-benar langsung di press nyelesain satu subjek, banyak ngerjain tugas, ngerjain tes segala macam tuh diselesain dalam waktu 2 minggu. Jadi kalian tuh 2 minggu cuma ada satu subjek doang, nggak Satu banyak subjek subjek, doang. satu subjek doang langsung dikejar itu, langsung dituntasin dalam waktu 2 minggu, baru lanjut subjek berikutnya sampai seterusnya. Gitu. Betul. Berarti cukup padat ya jadwalnya. Cukup padat. Ibaratnya kayak kerja ya 9 to 5 ya. 9 to 5 bener. Bahkan lebih ya 8 to 5. 8 to 5 dari pagi, betul. Senin sampai Jumat lah gitu. Iya. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Soalnya kan gak banyak waktu jadi harus dipadetin gitu. Oh. Kalau nggak salah aku dengar kabar burung ya. Kalian nggak ada final exam tuh selama short sem. Oh iya benar, gak ada final exam kalau selama short sem. Cuman ada exam juga sekali tes tapi dia bobotnya 30%. 30%. Iya, jadi kayak mirip-mirip final exam tapi nggak dibarengin, langsung tuh di akhir subjek itu ada tes. Iya, benar. Ini ngomongin soal bobot-bobot kita ini nih kayak 30% apa Oh, sih? iya. Maba-maba kan nggak tahu nih. Iya. Nah jadi tuh bisa nggak sih kalian jelasin kayak selama kita satu semester nih kita ngapain aja gitu? Oh, boleh. Kalau dari FM dulu deh, ntar aku jelasin yang Boleh. buat computing Oke. kali ya. Iya, Kalau dari dari Rian. kalau dari FM ya, bobot-bobot tuh dibagi 2 sebenarnya. 60% kan kita total ada 100 ya. Jadi ada 60% dan 40%. 60% itu ada apa aja? Itu 60% itu adalah gabungan dari tugas, itu dari project, dari kuis, dan juga ada tes. Iya, ada ujian tes. dari tes. Dan kuis itu juga nggak cuma satu. Biasanya di matkul itu ada satu kuis, 2 kuis, atau enggak 2 tes. Sebenarnya tergantung matkul
matkul kalian masing-masing sih. Iya. Karena di FM sendiri juga ada kuisnya tuh beda-beda, ada 2 kuis, ada 1 kuis. Iya, beda-beda. Nah itu ditotalin itu 60%. Nah 40%-nya nih apa? Itu adalah final exam. Atau yang biasa disebut UAS. UAS. Iya, Ya, UAS. UAS. Itu kalau misalkan kita ngerjain UAS itu bobotnya 40%. Nah tadi yang dibilang sama Nabil di short sem ini kita nggak ada final exam tapi bakal ada tes, itu bobotnya 30%. 30%. Kayak gitu. Sisanya ya udah project. Ya dari tugas-tugas project itu bobotnya 70% untuk kalau short sem ini. Iya. Beda sama semester-semester biasa. Oke. Kalau dari computing saja, kebetulan aku anak software kan, software engineering. Nah, kita tuh sebenarnya mirip-mirip juga, cuman agak ada beberapa yang beda. Misalnya kayak setiap SKS, setiap mata pelajarannya tuh itu tuh biasanya tuh bakal ada 3 atau sampai 4 kuis biasanya. Dan kalau selama ini tuh biasanya lecture-nya tuh atau dosennya tuh bakal ngambil 2 nilai terbaik dari itu dan bakal dimasukin ke persenan ini. Sama tuh juga buat tugas lab segala macam tuh 60%. Oh, 60%. Dan finalnya juga 40%. Nah, misal nih kalian udah ngerjain tugas, udah kuis segala macem nih, itu tuh bakal ada namanya carry marks. Oh, carry marks, betul. Nilai kalian sebelum final exam. Nah, kalau nggak salah tuh buat luluskan satu SKS tuh minimal berapa persen? 60% nggak? Minimal 50 apa 60? D+. D plus ya? Nilai D+ tuh Minimal D plus. minimal D+. 50. 50. Iya, 50% atau 45 ke atas lah. 45%. Nah, kalau carry marks kalian misalnya 40%. Nah, ntar tuh di final exam, kalau buat tahun sekarang ya, dari 40% ini carry marks kalian tuh kalian harus ambil 20% untuk final exam. Ya, Jadi benar. kalian pas final exam harus dapat minimal 20% lah dari marksnya. Dari full marks. Dan kalau nggak terpenuhi, bahayanya kalian bisa nggak naik. Maksudnya nggak bisa pass dari SKS itu. Oh iya benar. Itu tuh baru tahun sekarang. Kalau tahun dulu tuh kalau udah kalian 40% ya minimal carry marks, Iya. itu tuh final exam tuh udah aman banget lah, ibaratnya kayak ngerjain 1-2 soal udah aman. Iya. Cuman ya kalau bisa dikerjain semua ya kan. Iya, semua ngejar nilai. Ngejar Nilai nilai. gede. Siapa sih yang nggak mau nilai bagus ya kan? Iya, Betul. benar. Nanti orang tua marah kan kalau Iya, Betul. betul. Bahaya tuh. Bahaya tuh. Kalau udah ngecewain orang tua berat tuh ya. Berat itu. Bahaya. Oke. Apalagi ya mau diomongin ya? Mungkin kalian ada mau tanya. Oh iya, kalau ini FYI di UTM nih ada yang tadi Rian bridging tuh sama kayak TPB-nya ITB lah, kalau kalian tahu tuh sama-sama kayak TPB-nya ITB. Gitu. Jadi tuh kayak ibaratnya penyetaraan kurikulum lah. Iya, penyetaraan kurikulum sebelum kalian masuk fakulti. Gitu. biar maksudnya kalian tuh pas masuk kampus di Malai nggak terlalu kaget lah. Iya, nggak bisa. shock ya. Nggak shock. Iya. Jadi kayak kita sebelum masuk degree ini ibaratnya kita 1 semester masih SMA tuh. Iya benar, Belajar penyetaraan SMA. kurikulum dulu. Dan setiap jurusan tuh course-nya bakal beda-beda. Kalau mechanical tuh mesin biasanya mereka kayak Fiki nggak sih, matematika, fisika, kimia. Iya benar-benar. Oh enggak, sama ini apa namanya? Programming. Programming. Iya. Kalau mechanical. Kalau mechanical kayak gitu. Kalau FM mungkin yang lain. Iya, kalau FM ekonomi, matematika sama bisnis. Oh, Iya. Oke, paham. Kalau dari soft eng sendiri apa aja itu? Kalau dari software sendiri itu ada 3. Ada 3. Matematika, programming, sama ICT. Kalau di Indonesia itu TIK deh kalau nggak salah. Oh, TIK. Teknologi Informasi Komunikasi. Oh iya benar. Mungkin ada lagi saran-saran kalian buat adik-adik maba atau orang-orang yang tertarik masuk UTM. Ya kalian bisa pilih UTM ya. Di UTM nih one of the best technology university in ASEAN, Southeast Asia. Southeast Asia. Betul. Setelah yang Singapura, tapi ya itu nggak bisa dipungkiri lah. Bener. Dan kalian juga ibaratnya kalau masuk UTM tuh tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang Insya benar. Allah. Benar.
Soalnya kalian kalau mau study abroad nih, tapi living cost-nya mirip-mirip sama Indonesia di Jakarta. Ya bisa ke Malaysia. Bisa ke Malaysia. Ke Johor Malaysia. lebih tepatnya. Lebih tepatnya ke Johor. Iya, Karena Johor lebih murah Mending dibanding di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Iya, Oh. jadi living cost-nya sama-sama lah sama kayak di Indonesia pasti. gitu. Dan cuman satu aja kurangnya mahal, udah itu doang. Iya, itu doang. Maksudnya tuition fee-nya yang mahal. Iya. Apa? Kalau di ini SPP ya? UKT. UKT. Iya, lebih UKT. mahal. Itu. Dan apa lagi? Sama apa ya, UTM tuh termasuknya fasilitas olahraga lumayan lengkap sih ya. Benar-benar. Oh, Lengkap banget. kebetulan abang hobinya olahraga nih ya. Iya, Iya, buat betul. yang pasti banyak nih adik-adik maba yang hobi olahraga ya. Mungkin jogging, main futsal, berenang. Iya. Itu pokoknya semua fasilitas di UTM tuh ada semua. Bahkan stadion bola pun ada di sini. Benar, kolam renang, berkuda, semua ada. Semua ada. Kebetulan ya Bang Rian nih orang terjago futsal di UTM so far ya. Iya, nggak sejauh- so far. nggak so far By sih. far lah, by far. Selama kita masuk ya. Selama kita masuk dia yang paling jago. Jadi kalau Iya. kalian anak-anak baru Mau main futsal bisa. panggil Oh iya. yang orangnya. FYI juga nih, ya Bang Rian ini nih dia ketua UKM Spartan. Ketua Ya, UKM dia Spartan. ketuanya nih. Apa itu Spartan? Apa Bisa itu kalian Spartan? cek video sebelumnya. Iya, bisa kalian cek video sebelumnya. Apa itu Spartan? Kalau kalian mau tahu. Iya, karena waktu itu alhamdulillah kita juga baru menyelesaikan turnamen ya di Iya. Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Di ya? Kuala Kuala Lumpur. Isteller namanya. Jadi kita dapat juara kemarin. Oh. Iya, benar Instagram. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa sih seller dulu bang? Jadi- Mungkin kita bisa Next episode. Next episode, bener. kita Iya, bahas next ya. episode boleh. Mungkin buat boleh. kalian maba-maba yang ada pertanyaan boleh langsung tulis di Kolom komentar. Maksudnya kolom komentar. kolom komentar. Kolom bener. komentar. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bagus, menarik dan caur, kita bisa bikin Caur, benar, bab. boleh. Jadi kalau ada pertanyaan bagus, jadi kita bisa bikin video lagi. Ya, Benar. benar, bisa bikin video lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Betul. Nah, Oke, mungkin segini aja dulu dari kita ya. Iya. Mungkin kalau ada apa-apa ntar kita bakal buat lagi podcast. iya boleh. Boleh. Oke, sekian dari kami panitia UTM PPI UTM 2024-2025. Mungkin sekian aja. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih semua sudah sudah menonton sampai akhir. Bye bye. Bye bye.